Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gua mau sharing dengan kalian, masih di pervespaan tentunya, PS series, ya kan? Kemarin ada yang nanyain, bahas Vespa PS series dong. Nah kebetulan di samping gua ini udah ada Vespa PS series, tipenya Sera. Jadi gini teman-teman, gua mau runut sedikit ya. Jadi kalau dari alur apa ya. Jadi kalau PS series itu dia dari super ban 8 ya kan, super, dia naiknya ke PS series. Nah kalau sprint itu naiknya ke PX series ban 10 gitu. Walaupun gua sih itu katanya begitu ya, walaupun gua agak kurang setuju. Buktinya PX eksklusif itu kan bannya 8 ya kan. Oke, kita lupain aja dulu itu. Karena Vespa itu kalau didiskusikan itu menarik banget, karena banyak banget perbedaannya. Ada yang tipe ini gitu ya. Sekarang kita masuk yang ke PS series ya kan. Yang di samping gua ini Vespa jenis Sera. Jadi Vespa keblibet gue. Jadi PS series itu ada yang PS kepala kotak. Dia nggak pakai sen, itu tahun 78 sampai tahun 83 itu masih pakai platina. Nah, orang nyebutnya itu PS TV karena kan headlampnya nih, lampu depannya kotak kayak TV ya kan. Nah, terus tahun 78-80-an deh itu dia masih pakai platina juga ya kan. Cuman dia udah ada kotaknya. Nah, kalau PS Sera ini nih itu tahun 83 sampai 87. Yang dari tahun 83 sampai 84 itu speedometernya bulat. Speedometer bulat. Kalau ini kan tahun 86. 86 itu speedometernya udah oval ya. Gitu. Dia kunci kontaknya nyatu di stang. Nyatu di stang. Nanti kita review Vespa ini ya. Ini gue mau cerita sedikit dulu. Kemudian ada juga PS Strada. PS Strada itu tahun 86 sampai 88 kalau nggak salah. Itu dia udah CDI, speedo bulat, sama kuplingnya gede gitu. Memang Strada ini agak ini ya, buat gue gitu ya. Dia agak khusus spesial nih karena gigi-giginya suka dicari nih. Biasanya suka jadi inceran gigi-gigi Strada ya kan, gitu. Karena gigi Strada dari yang gue baca, yang gue tahu itu dia sama giginya sama Excel, katanya gitu tuh. Kalau salah tolong dikoreksi deh, coba tolong lo komentar deh gitu ya. Nah itu yang gue tahu itu. Nah PS Sera juga ada Sera 1 sama Sera 2. Yang terakhir pokoknya tuh Strada sama Sera 2 itu yang udah terakhir tuh. Itu tahun 88, pokoknya 88 kesini tuh udah ini tuh produksi terakhir dari PS Sera. Mungkin ada yang 89 gitulah, 89 mungkin ada juga ya yang di surat-suratnya. Kita langsung aja nih sekalian review ya kan, review. Ini di samping gue udah ada Vespa PS series, warnanya dia kalau di sini nih, di sininya grey, eksklusif grey, warnanya eksklusif grey. Dana gloss eksklusif grey. Oke. Sekalian gue mau ngasih tahu kalau seumpama kita mau nyari Vespa nih gitu, mau beli Vespa originalan, apa aja sih yang dilihat gitu, apa aja sih yang dicek gitu kan. Suka masih ada yang nanya tuh. Sebetulnya di video-video gue sebelumnya juga udah gue jelasin, cuma nih sekalian gue review, sekalian gue ngejelasin. Oke teman-teman, kalau gue beli Vespa originalan, otomatis nomor 1 tampilan ya, body ya kan. Memang cat ini untuk sekarang itu kita harus perlu ekstra belajar ya, maksudnya dalam arti kita harus banyak-banyak baca buku, banyak-banyak browsing, banyak-banyak nanya gitu, karena edan bener yang ngecat jago-jago tuh banyak gitu, membikin itu jadi tampak kelihatan menjadi cat ori gitu. Nah kita itu harus
kayak gitu tuh, skillnya kita harus kita asah lah ibarat kata. Yang pasti gini, salah satu yang bisa kita jadi paham gitu ini orisinil atau enggak itu karena pertama kita udah pernah ngeliat dulu nih yang orisinil kayak gimana. Jadi kita ada perbandingan. Seandainya kita melihat yang lain, oh yang nggak ori tuh ini begini, oh ini yang ori tuh kemarin gue ngeliat gini gitu. Caranya gimana? Nah, salah satu caranya kan lu nggak mungkin kan lu beli dulu atau lu main gitu ke kolektor, ya kan susah. Harus ada yang kenal dulu. Lu nggak mungkin ujuk-ujuk bang mainnya gini, belum tentu dia mau juga kan, ya nggak. Caranya gimana? Caranya itu kalau lu ada event-event Vespa, lu dateng. Biasanya kan suka ada kontes tuh, ada pameran. Nah di situ tuh ajang buat lu belajar. Lu bawa tuh, lu pergunain dah tuh handphone lo, ya kan? Buat foto, ya kan? Jadi lu punya dokumentasi. Oh itu tuh yang cat ori kayak gitu tuh. Oh ini tuh ininya nih, bautnya kayak gini, natnya kayak gini, gitu. Nah itu caranya. Nah sekarang nih kembali ke tadi, gue udah lihat tampilannya ya kan. Nah ini nih catnya warna eksklusif grey, gue lihat nih, ya kan. Setangnya, ini setangnya ya, setangnya yang tadi udah gue jelasin. Setangnya ada sedikit pudar, tapi ini masih normal, ya kan. Mungkin dia waktu itu punya anak kecil, dia ngecempreng di sini tangannya nih, ya kan. Ini dulu kalau lu punya pengalaman itu nih, ini juga buat pegangan membocah ini gini pegangan gini, mungkin anaknya ini kayak gini pegangnya begini kan, ngecengkreng ini nih, ya kan. Tuh, jadi dia kena keringet atau kenapa di sini. Nah, ini juga nih beret. Mungkin ini kena gantungan ini kan, kebeset-beset ya kan. Beset-beset gantungan kunci bisa jadi. Kita dari depan. Set. Lampunya masih siem. Ya, ini lampu kacanya nih masih orisinilnya, ya kan. Ini juga masih ori, emblem ori bener, pagar bener. Nah ini nih, ini udah gantian, hidungnya udah gantian karena warnanya beda ya. Ini orisinil, cuman udah gantian dia, gantian. Nah ini spionnya, ini sennya udah gantian juga. Ini pakai model yang Kodorai. Kalau aslinya dia nggak begini. Tapi ini bagus. Dia diganti menjadi lebih bagus lah ya dengan model Kodorai ini. Ini ininya nih, jenggernya. Ini jenggernya dia bukan dari plastik ya. Plastik tuh. Bukan yang model yang dari Babet. Nat-natnya perhatiin. Nat-natnya, ya kan, nat-natnya, garisnya, ya kan. Ini berat-berat gini wajar, ya kan. Nah ini nih, ini yang kemarin udah gue kasih tahu juga. Perhatikan di sini nih, ini kan deck nih. Nah ini kelingannya dia ada ininya nih. Mungkin kalau di zoom kelihatan dia ada tandanya. Nah tuh. Ya, dia kelingan pabrikan kayak gini. Walaupun sekarang udah ada yang bikin alatnya gitu. Jadi dibikin semirip mungkin biar restorasinya total ya, Jadi ada alatnya gitu. Lekukan ini juga lo mesti perhatiin. Ini lekukannya perhatiin. List-listnya bener apa enggak, ya kan. Ini nat-natnya perhatiin. Nah untuk PS Era ini karpetnya begini nih, lidah tengahnya begini, gini. Nah ini boxnya kita buka, masih ada stikernya, stiker inspeksi. Oke, inspeksi juga masih ada, ya kan. Sama ini juga masih ada nih, stiker warna. Nah, cuman teman-teman jangan kekecoh juga. Wah, masih ada stikernya, masih ada ininya. Padahal itu cat ulang ditempelin stiker. Karena sekarang yang ngerepro stiker atau
ori gitu, lamanya juga ada gitu. Jadi mesti senada, jangan ininya belel, ininya baru gitu. Itu udah pasti stikernya baru gitu kan. Jadi lo harus lihat ini dalam konteks yang senada. Kalau dia udah beda gitu, lo patut curiga. Biasanya warna-warna asli tuh yang orang biasanya suka luput atau males untuk nyepet, itu yang bagian-bagian dalam nyepet itu untuk nyiram gitu ya istilahnya. Ini di sini nih, bagian-bagian sini nih dia males, bok juga gitu, ya kan? Ini alhamdulillah nih warnanya masih kental, seperti yang gue bilang kemarin, catnya masih kental banget, bukan kupasan, memang originalan kayak begini, ya kan? Ini kunci kontak nyatu di kunci setang untuk PS Era, ya kan? Nah ini joknya ini udah nggak orisinilnya. Kalau orisinilnya dia misah. Ini dia make jok dari produknya Bang Iyul nih. Ini gua nggak tahu nih dikerudungin gini, mungkin biar nggak di eker-eker kucing kali ya. Atau mungkin biar awet kali ya. Ini diimbuh gini biar matang kali. Ya kan? Nah nih, ini joknya make model King Queen kali ya. Model joknya kayak gini, ya kan? Mungkin biar awet kali ya, biar terjaga, mungkin dikerudungin kali gini tuh, ya kan? Tuh, ini kerudungnya nih, cakep juga sih nih. Jadi kalau biar nggak kucing naik, ternyakar-nyakar gitu, tuh, ya kan? Terus kita buka coba mesinnya ya. Sebelum mesin ini dulu nih, ini lampu stopnya nih. Lampu stopnya juga pakai model Kodorai. Ini bukan aslinya. Ini udah gantian tapi diganti menjadi yang lebih bagus. Ini juga nih Kodorai. Ya. Nah, teman-teman, mungkin ada yang tanya, "Bang, kenapa sih kok spion lagi? Bang, kenapa sih kok sennya depan belakang lampunya dinamainnya Kodorai?" Karena dia ada begini nih. Ada list-list kayak begini. Diambil itu dari bahan kain nih, kayak gini nih, Kodorai nih. Ini kebetulan gue pakai celana Kodorai tuh, kayak gitu kan. Kodorai. Ya kan? Beda ya sama Cutbray, beda. Cutbray itu tipe yang ininya nyembreng gini. Kodorai itu bahan. Nah, ini kayak bahan Kodorai kan begini. Tuh. Nih. Anyway, ini sih jadi lebih bagus ya. Jadi lebih bagus dan jadi lebih berkelas. Jadi perubahannya memang bukan sesuai peruntukannya, dalam arti bukan bawaan maksudnya gitu, tapi dia ngepas, emang buat PS ini bisa gitu, dan menjadi manis sih. Gua sih sah-sah aja, ya kan, jadi nilai jual yang bagus juga. Nah ini harusnya joknya pisah, cuman ini udah diganti make jok panjang ya, buatan Bang Iyul. Ini tangkinya di sini. Masih nyampur olinya tuh, ya kan? Ini buat indikator bensinnya. Indikator bensin udah ada ya, indikator bensin apa tuh? Iya bener, indikator bensin ini. Aduh lupa lagi gue. Ya ini buat indikator bensin. Jadi kalau Vespa klasik yang super sprint itu kan indikatornya di tuas keran bensin. Jadi kalau lo naik super tahun tua VBB gitu ya, sprint, itu dia ngaturnya di sini. Kemarin ada yang mogok tuh ya. Ini posisi di tengah. Biasakan gitu ya. Kalau lo berhenti, biasakan close. Ini close ya. Sekalian gua infoin lagi nih ke kalian, ngingetin lagi, remind lagi ke teman-teman, nggak bosen-bosen. Kalau ke tengah itu open. Ya, buat jalan open. Nah, kalau ke kiri nih, ke sini ini rest. Nah, jadi kalau kalian jalan posisinya di sini, jangan di siniin. Karena apa? Karena kalau nanti udah posisi habis, lo bisa puter ke rest. Ya kan? Buat jalan ke pom bensinnya. Gitu. Ya kan? Nah, ini posisi selalu begini ya. Oke. Sekarang kita buka boxnya. Ini bukanya sama ya, sama kayak model PX. Bukanya begini, buka, colek tuh,
Nah, tuh. Nah, salah satu buat ngecek cat ori juga dilihat dari bagian dalam warna ori gitu, dari bagian dalam warna boxnya. Dalam box itu kan biasanya tuh, ya kan, warnanya sama apa enggak gitu. Dia sudah di repaint apa belum gitu ya. Ini semua tuh masih mulus semua, masih mulus semua. Nah, ini mesinnya. Ini mesinnya masih pakai platina, semua masih ori bawaannya. Kabel-kabel juga, perkabel-kabelan juga masih orisinil tuh, masih orisinil bawaan, masih ada, masih lengkap lah, mulus, ya kan. Nomor rangka juga masih ada, masih tampak jelas. Pokoknya ini mulus banget. Nah, kita tutup ya. Nah, ini buat kuncinya. Iniin dulu. Kaitannya jangan lupa. Nah, tuh gitu. Gampang kan? Udah, kita tutup. Harusnya joknya misah ya. Joknya misah, warnanya juga sama, warna kayak gini nih. Warna abu-abu. Ini warna meninya nih. Warna cat dasar atau istilahnya meni. Warna meninya. Oke, kita tutup. Nah, sebelah sini ban serep. Dia ban serepnya di samping. Ban serepnya di samping. Kita buka. Nah, nih. Ini ban serep. Ya kan? Ban serepnya. Oke. Tutupnya juga sama. Kita masukin klepnya nih, jangan lupa. Masukin lubang bawah. Dah. Tuh. Kenceng. Nah. Kalau bodi udah, ya kan? Mesin udah. Lo kontak, hidupin, udah. Mesinnya lo tes, suaranya ya enggak, lo coba jalan enak apa enggak, ya kan. Baru kemudian lo cek surat. Untuk nomor mesin sama kayak Vespa-Vespa yang lain, ada di bawah. Untuk nomor rangka, dia tadi udah kita tunjukin, dia posisi ada di sebelah sini. Nah, ini sebetulnya untuk BPKB nya ini udah baru ya. Udah baru karena dia udah tangan kedua, jadi udah balik nama, jadi udah ganti baru. Kalau berdasarkan pengalaman gue, kalau tahun PS Sera tahun segini itu dia BPKB-nya itu kalau zaman dulu itu ini warna merah ya. Kalau yang gue tahu sih itu, koreksi ya kalau salah ya. Jadi begitu, ini PS Sera original cat, tangan kedua, kental, ya kan. Minusnya yang tadi udah gue kasih tahu, minusnya cuma di ini doang. Minusnya cuma di hidung. Warnanya eksklusif grey. Warnanya eksklusif grey. Semuanya masih orisinil. Joknya juga tatakannya yang asli ada. Jadi didapat 2 jok yang bisa gue review mengenai Vespa PS tipe Sera tahun 1986. Masih kental catnya, orisinil cat. Ada minusnya cuma di situ doang, di bagian hidung, karena bagian hidungnya itu udah gantian. Selebihnya semua masih orisinilan. Decknya juga masih orisinilan, masih cakep, mulus banget lah pokoknya. Ada beberapa minus itu kalau menurut gua nggak terlalu signifikan lah ya kalau buat gue. Ini kalau kalian berminat, kalian bisa hubungi Instagramnya di Manual Scooter. Kalian
tengok aja Instagramnya, kalian kepoin, kalau minat kalian langsung aja DM. Dari gua itu aja yang bisa gua sharing-sharing per Vespa PS-an. Kalau kalian suka sama tayangan ini, jangan lupa tombol jempolnya. Kalau ada yang mau ditanyain seputaran PS atau PX atau Vespa-Vespa lain, kalian tulis aja di kolom komentar. Kalau tahu, gue pasti akan kasih tahu. Kalau gue nggak tahu, gue akan bilang nggak tahu, karena gue nggak mau jadi so tahu. Gue cuma tahu sedikit, ya kan? Yang belum di subscribe dah buruan. Dan jangan lupa tombol loncengnya dijegukin aja. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya dengan gue Iman Vigano di Rasti Garasi 27. Sampai jumpa.